Shalom, kembali ke PAM Talks, GKI Pamulang Talk Show. Nah, di episode perdana kali ini bersama saya Aldi Palyama, kita akan ngebahas mengenai digital ministry. Nah, digital ministry ini sekarang lagi banyak sekali perbincangannya gitu ya, terutama di gereja-gereja. Maka dari itu malam hari ini kita akan ngebahas tentang digital ministry. Apa sih sebenarnya digital ministry itu dan siapa yang melakukan digital ministry itu? Nah, saya nggak sendirian nih hari ini. Saya ditemani oleh Penatua Iwan Dhani yang kebetulan beliau juga merupakan salah satu anggota tim digital ministry. Bukan cuma itu, saya biasanya manggilnya Om Iwan. Om Iwan ini juga cukup mengenali dan dekat dengan dunia digital. Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi, yuk sama-sama kita panggil Om Iwan Dhani. Ore, tepuk tangan dong teman-teman. Nah, apa kabar Om Iwan? Baik. Baik Om, puji Ya, Tuhan. Nah, puji Tuhan. Iya, seperti tadi aku udah sampaikan di awal, memang kita nih banyak sekali bicara soal digital ministry, tapi kita nggak tahu nih apa sih digital ministry dan bagaimana kita melakukan digital ministry. Nah, pada malam hari ini kita akan banyak ngebahas Om tentang digital ministry, tetapi mungkin sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi, ada nih mungkin beberapa jemaat di luar sana yang belum tahu nih siapa ya Om Iwan ini gitu. Nah, mungkin boleh Om sebelumnya diperkenalkan Om Iwan ini sekarang bekerja di mana, lalu kesibukannya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Aldi. Ya, tadi sudah disebutkan nama saya Iwan Dhani, tetapi lengkapnya Iwan Setiawan Dhani. Saat ini di GKI Pamulang saya aktif sebagai anggota majelis jemaat, ya. Dan sekarang kesibukan saya sedang mengembangkan sebuah metode pengembangan pendidikan musik untuk anak, ya. Tetapi sebelumnya saya juga cukup lama bekerja di sebuah perusahaan media, ya, dan sempat juga menangani bisnis digital di sana. Jadi mungkin dari pengalaman kerja paling tidak mungkin saya mengerti mengenai perkembangan teknologi digital begitu. Oh, baik, wow. Ya. Jadi memang nggak salah nih kita menghadirkan Om Iwan di talk show kali ini karena betul beliau sangat dekat dengan dunia digital. Nah, menurut Om Iwan, sebenarnya digital ministry itu apa sih Om gitu? Apakah hanya sekadar kalau di gereja ibadah offline lalu kita taruh di YouTube, lalu itu sudah dibilang sebagai sebuah digital ministry? Ya. Gitu. Nah, menurut pandangan Om Iwan sendiri seperti apa digital ministry? Ya, baik. Akhir-akhir ini memang banyak gereja membicarakan digital ministry. Ya. Jadi mungkin kita harus melihat dulu apa sih sebenarnya digital ministry. Kalau dari akar katanya ya, istilah ini kan terdiri dari dua kata, digital dan ministry ya. Digital ini tentu yang dimaksud adalah teknologi digital. Lebih spesifik lagi teknologi internet ya, sebagai media. Ya. Kemudian ada kata ministry. Ministry ini mungkin kita bisa pahami sebagai pelayanan di gereja ya, entah itu berupa ibadah ataupun kegiatan-kegiatan lain yang untuk menumbuhkan spiritual atau keimanan jemaat ya. Nah, kombinasi antara digital ministry itu bisa kita pahami sebagai bentuk pelayanan gereja ya, di dunia atau melalui teknologi digital. Ya. Jadi bagaimana gereja memanfaatkan teknologi digital untuk melayani jemaatnya dalam membangun keimanan, spiritualisme jemaat. Jadi tidak hanya dengan metode-metode konvensional saja, tetapi saat ini sudah tersedia juga berbagai sarana, berbagai media dalam bentuk digital yang bisa dimanfaatkan oleh gereja. Jadi pada intinya adalah seperti itu ya. Nah, sebelum pandemi mungkin banyak gereja yang tidak begitu aware dengan digital ministry. Karena kebanyakan orang memandang bahwa teknologi digital itu membawa dampak buruk ya. Kemudian juga
bahkan banyak disebut-sebut orang bahwa digital itu adalah sebuah disruptor atau perusak. Ya. Karena misalnya ya, di dalam bisnis misalnya ya, bisnis-bisnis konvensional seperti supermarket, bahkan mungkin perusahaan angkutan, taksi, mereka terganggu dengan kehadiran teknologi digital ini. Ya. Bagaimana kemudian orang berubah behaviornya, seperti misalnya belanja, tidak lagi datang ke toko, ke mall, tetapi belanja secara online. Kemudian juga mungkin kalau kita mau menggunakan jasa taksi atau jasa ojek, itu kan tidak lagi dengan secara konvensional, nunggu taksi di pinggir jalan atau nunggu ojek di ujung gang, gitu kan. Tapi sekarang langsung dengan aplikasi langsung ya kan? Kita nah itu kan mengganggu bisnis yang sudah berjalan sebelumnya. Jadi sebelum pandemi itu memang teknologi digital ini dipandang lebih negatif gitu ya. Sehingga mungkin juga gereja tidak terlalu aware gitu ya dengan kehadiran teknologi digital ini. Tetapi pandemi COVID-19 ini memutarbalikkan itu gitu ya. Akhirnya kita sadar bahwa ternyata teknologi digital itu merupakan enabler, ya, penggerak. Ya. Betul. Coba bayangkan misalnya, ketika tahun 2020, waktu pertama kali pandemi merebak, ya, di mana gereja langsung tutup. Nah itu sebenarnya yang siap adalah gereja yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Sebelumnya kan langsung beralih ke shifting ke live streaming gitu. Nah padahal banyak gereja yang tidak siap waktu itu kan. Mereka harus tertatih-tatih belajar, termasuk mungkin dulu di GKI Pamulang juga. Kita juga. Betul. Nah itulah, jadi sekarang pasca pandemi COVID-19, orang semakin sadar digital ministry ini ternyata penting gitu ya. Kita nggak bayangin ya kalau nggak ada teknologi ya, saat pandemi berlangsung kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa kerja, ya semuanya harus dikerjakan di rumah. Tapi untunglah saat ini ya kita mempunyai banyak alternatif pengganti. Ya, gitu kira-kira. Iya benar sih. Karena memang waktu pandemik itu ya banyak orang bilang pandemik itu benar-benar merubah segalanya ya, Om Iwan ya gitu. Nah menarik tadi Om Iwan bilang bahwa memang ketika kita bicara soal digital ministry tadi ada unsur spiritualnya gitu ya, apa ibadahnya gitu, terus ada urusan teknologinya juga gitu. Nah tapi sebenarnya Om kalau kita misalnya bicara apa ya, tadi Om Iwan bilang bicara medianya ya gitu ya, bicara platformnya mungkin ya. Sebenarnya digital ministry itu platformnya apakah hanya sekadar YouTube gitu ya Om, atau sebenarnya semua platform yang ada di digital tuh bisa kita utilize lah, bisa kita manfaatkan gitu untuk digital ministry. Karena mungkin ada beberapa, ya tadi Om Iwan bilang ada beberapa gereja yang pada waktu itu belum siap gitu. Mereka harus termasuk Pamulang gitu. Kita belum pernah sama sekali kan ya kita pakai live streaming dan segala macam. Nah tapi ketika bicara media, bicara platform untuk digital ministry itu sebenarnya apa aja sih Om yang bisa kita pakai platformnya gitu ketika kita bicara digital ministry? Ya, jadi pada prinsipnya adalah kita itu menggunakan platform yang ada orangnya di situ. Ya. Ada orangnya. Kita tidak mungkin menciptakan sebuah platform, memaksakan sebuah platform yang tidak dikenal oleh masyarakat atau tidak dikenal oleh jemaat. Jemaatnya. Ya. Jadi memang behaviornya masyarakat digital itu seperti itu ya. Kadang memang kita tidak bisa menebak begitu ya. Kalau misalnya dulu ada aplikasi atau katakanlah dulu ketika BlackBerry masih jaya-jayanya, tiba-tiba ada teknologi baru langsung hilang gitu. Betul. Ya. Jadi perkembangan itu sangat cepat ya. Kita nggak bisa menetapkan wah
ini harus satu ini. platform yang paling benar gitu ya. Iya. Tetapi prinsipnya adalah di situ ada orangnya enggak. Jadi kita mendekati kerumunan ya. Jadi memang prinsip digital ministry itu begitu. Oke. Ya. Ketika ada kerumunan di situ, ya kita jangkau mereka gitu di situ. Iya. Crowdnya ada di mana? Oke. Ya. Ketimbang kita misalnya susah-susah bikin satu platform yang juga nggak dipakai orang, itu kan percuma juga gitu ya. Mendingan menurut saya untuk strategi, ini kan kita udah ngomong strategi ya. Untuk strategi digital ministry, kita mengembangkan di platform yang memang sudah familiar dengan jemaat. Iya, setuju sih. Begitu. Salah satunya ya YouTube itu ya. YouTube gitu, yang masih dipakai banyak orang ya. Kemudian ada kalau misalnya sosial media ada Instagram. Mungkin juga TikTok yang sekarang banyak digemari oleh anak-anak muda ya. Oke. Nah, bicara anak-anak muda tadi Om Iwan, dan tadi ketika kita bicara platformnya YouTube, Instagram, Facebook yang memang di apa ya ibaratnya banyak yang menggunakan itu adalah kalangan generasi muda ya gitu ya Om. 18 sampai 34 katakanlah gitu. Walaupun sebenarnya kalau bicara YouTube ya semuanya lah ya gitu, semuanya pasti buka YouTube. Nah, ketika bicara soal anak muda berarti kan kita bicara soal target market ya Om. Nah, sebenarnya di digital ministry ini tuh sasaran atau pelakunya tuh sebenarnya yang paling utama mungkin ya Om ya. Itu siapa sih gitu? Apakah memang hanya difokuskan hanya untuk anak-anak muda saja karena mereka punya daya kreativitas yang tinggi gitu, mereka bisa bikin konten dan segala macam, atau sebenarnya digital ministry itu juga bisa loh nyebrang sampai ke generasi-generasi yang di atas gitu. Jadi sebenarnya siapa nih Om sasarannya untuk si digital ministry ini, pelakunya lah ibaratnya. Baik, pelakunya tentu saja orang-orang yang memang paham ya, paham bagaimana memanfaatkan teknologi digital gitu ya. Memang saat ini kalau kita bicara orang yang paham itu masih terbatas pada anak-anak muda, karena anak-anak muda ini punya kesenangan untuk ngulik ya. Ngulik, nyoba-nyoba yang baru, explore gitu ya. Bukan berarti generasi X atau generasi yang lebih senior itu nggak suka ngulik juga gitu ya. Tetapi biasanya dorongan untuk ngulik itu biasanya terjadi di usia yang lebih muda ya, 30-an ke bawah gitu ya, yang masih punya waktu lah untuk ngutak-ngutik ngulik sesuatu yang baru begitu ya. Jadi menurut saya kalau ditanya pelaku ya itulah orang-orang yang paham, yang mau ngulik ya. Nah, tetapi targetnya kalau hanya untuk anak muda saya kurang setuju. Karena apa? Karena sejak pandemi ini kalangan senior, para lansia ini juga konsumen dari layanan digital atau pengguna, user ya. Apalagi para oma dan opa kita yang jauh sangat lebih terbatas pergerakannya ya, karena pandemi. Mereka kalau mau keluar rumah susah, takut ya. Bener. Jadi mereka lebih banyak di rumah, dan banyak oma opa kita yang sekarang udah canggih buka Zoom. Ya kan? Iya benar. Udah canggih buka YouTube. Udah ngerti ya. Udah ngerti. Awal-awal mungkin harus diajarin cucunya. Benar. Tapi setiap minggu ya harus kebaktian online, lama-lama bisa juga. Iya. Jadi saya melihat fenomena itu ya. Kalau kita bicara digital ministry sekarang ini sudah lintas generasi. Kita nggak bisa lagi ngomong hanya untuk generasi Y atau generasi Z ya. Tapi ini sudah dari Alpha sampai baby boomer itu harus terlayani oleh digital ministry. Jadi kalau saya tuh memperkenalkan satu konsep namanya omnipresent. Omni itu multi, menyeluruh, melingkupi ya. Jadi kehadiran yang melingkupi. Jadi itu seperti ya
sebenarnya ini istilah harusnya dikenakan kepada Tuhan. Tuhan itu omnipresent, ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya. Benar. Tetapi ini mungkin saya pakai itu untuk menggambarkan bahwa teknologi digital itu omnipresent, harus ya. ada di mana-mana ya. Nah, untuk menghadirkan itu ada tiga konsep. Yang pertama omnichannel. Oke. Omnichannel itu multi kanal. Nah, itu yang tadi kita bilang platform itu. Iya. Platform mana yang kita ambil ya. Jadi di mana ada orangnya di situ, ya kita harus ada. Ya, ketika YouTube rame ya kita harus di situ. Ketika TikTok banyak orangnya di situ, ya kita hadir di situ juga. Itu omnichannel. Dan yang kedua omni-range. Itu sebenarnya istilah omni-range itu istilah di teknik radio multifrekuensi. Nah, ini saya gambarkan frekuensi itu sebagai generasi. Jadi tadi yang kita bilang meliputi seluruh generasi. Jadi multi range itu meliputi seluruh generasi. Karena kita tidak bisa lagi memisah-misahkan, oh ini hanya khusus untuk yang ini untuk gitu, anak muda saja. Tetapi sekarang ini ya usernya itu ya sudah lintas generasi. Ya. Yang ketiga adalah multi-mode. Multi-mode itu juga ini sebenarnya istilah teknis ya. Ini menggambarkan banyak fungsi. Nah, di gereja ketika kita bicara pelayanan, kita itu tidak hanya melayani satu sisi kehidupan jemaat. Ya. Jadi jemaat itu kan dia membutuhkan pelayanan spiritual. Oke, itu jelas ya. Jelas. Ya. Tetapi juga dia membutuhkan pelayanan yang bersifat kesejahteraannya dari sisi perekonomiannya. Artinya mungkin kita ada jemaat yang membutuhkan kesusahan, nah itu juga kan kita harus bisa layani. Gitu. Dan kemudian dari sisi mentalnya, ya, bagaimana kita bisa juga melayani, memberikan penghiburan misalnya untuk yang sedang bersedih, ya. Kemudian ya dukungan-dukungan yang bisa menyehatkan mental jemaat, ya. Dan itu namanya multi-mode. Nah, teknologi digital punya kemampuan untuk mengcover ya. itu. Nah, itu memang impiannya ya ke depan kalau kita mau mengembangkan digital ministry. Ya, bisa konsepnya bisa menyeluruh seperti itu. Ini memang pekerjaan berat ya, banyak ya. Benar, tapi ya paling tidak mungkin kita harus ada step-step yang harus kita lakukan gitu ya. Oke. Iya, setuju sih sama Om Iwan. Memang ya tadi ya akhirnya dengan dunia digital ini ya orang jadi bisa berinteraksi ya Om ya. Khususnya betul. Ya buat yang oma opa ya terutama ya, pada waktu itu kan memang kita tahu oma opa itu sulit banget ya untuk keluar rumah gitu, dan bahkan ada aturannya nggak boleh keluar rumah dan segala macam. Tapi dengan adanya digital ministry ini yang membantu oma opa untuk akhirnya tetap bisa beribadah. Betul. Gitu ya Om, bisa bertemu dengan satu dengan yang lain gitu ya. Tadi Om bilang lewat Zoom gitu ya, benar tuh sekarang oma opa udah pinter, makan mungkin lebih pinter lebih paham. Betul. Gitu ya oma opa ya dengan Zoom dibandingkan kita. Nah, kalau misalnya tadi Om Iwan udah jelasin yang 3 multi itulah ya gitu. Kalau dari segi pelaksanaannya nih Om gitu, sebenarnya apakah sesulit itu ya Om Iwan gitu untuk kita memulai sebuah pelayanan digital ministry gitu. Jadi bagaimana sih pelaksanaan digital ministry yang ya mungkin bukan hanya sekedar benar gitu ya Om, tetapi saya nggak tahu apakah kita bisa mulai dari yang sederhana dulu. Tadi Om Iwan bilang bahwa itu PR yang cukup berat dan pasti butuh waktu yang lama ya untuk kita benar-benar settle untuk melakukan pelayanan digital ministry. Tapi kalau kita bicara step awal deh Om Iwan, bagaimana sih pelaksanaan digital ministry ini untuk gereja yang baru mau memulai pelayanan digital ministry ini? Ya, pertama memang kita harus merekrut tenaga-tenaga ya, karena
pelayanan digital ini seperti saya jelaskan tadi, ini kan butuh orang-orang yang punya kapabilitas ya. Karena kan misalnya untuk create konten ya, itu kan kita butuh videographer, butuh sound engineer, butuh kameramen, desainer dan segala macam, dan itu pekerjaan yang lumayan banyak begitu ya. Apalagi kalau misalnya dituntut harus ada konten baru setiap minggu 2 kali ya. Berarti tim ini memang harus bergerak terus ya. Nah itu pertama sih bagaimana kita bisa menjaring para volunteer ya, untuk bahu membahu mengembangkan ini ya. Ya mungkin suatu saat kita juga mungkin butuh gereja ya, butuh staff khusus begitu ya, yang menangani digital ministry ini ya, yang memang kita hire ya untuk mengembangkan itu. Saya kira mungkin ke depan ya harusnya kita sudah memikirkan itu juga begitu ya. Selain mungkin nanti dibantu para volunteer ya. Ya. Nah, dan yang kedua kita butuh tim yang memikirkan strategi nih. Ya. Jadi selain tim yang memang untuk memproduksi, mengeksekusi, ada tim yang memang mikirin strateginya gitu. Ya, untuk strateginya mau kita ke arah mana, tema-tema yang akan diangkat itu apa, gitu ya. Nah itu harus ada juga tuh tim thinkernya, seperti itu. Ya memang perlu bikin roadmap sih kita ya, arahnya mau kemana gitu ya, karena supaya setiap step itu kita jelas pencapaiannya ya. Ya, karena digital ini mau nggak mau akan terus ada. Jadi walaupun setelah misalnya pandemi ini dikatakan sudah jadi endemi ya, tetapi behavior kita itu tidak akan mudah berubah dan kita sudah merasakan kenyamanan teknologi digital. Dan memang tren datanya memang pengguna internet semakin lama semakin naik. Spend time untuk di media sosial itu semakin bertambah ya. Sekarang ini kan spend time-nya sudah 8 jam per hari. Ke atas, betul. Spend time itu. Jadi keberadaan kita ya, orang-orang sekarang ini di alam digital ini semakin lama gitu. Iya benar. Semakin lama. Iya. Bahkan mungkin interaksi langsung seperti ini mungkin masih tetap ada, tetapi interaksi di dunia digital akan lebih intens. Benar. Bahkan memang di industri TV pun sekarang kalau kita tahu dan dilihat gitu ya, beberapa station sekarang mereka udah sampai punya platform sendiri gitu. Ada yang kayak Netverse gitu ya, terus MTech Group mereka punya sendiri platform kayak OTT platform kayak video.com dan kawan-kawan, yang memang akhirnya pengguna orang untuk nonton TV itu ya penetrationnya jadi turun, semua shifting ke digital kayak yang tadi Om Iwan bilang gitu. Jadi ya itu memang tidak bisa dipungkiri Om ya, sama lah kayak udah pemerintah bilang udah di luar nggak usah pakai masker, tapi tetap aja kan orang pakai masker karena mereka udah nyaman gitu. Sama seperti ini digital, walaupun udah selesai endeminya, pasti hybrid itu masih akan tetap ada ya, tetap Om ada. Iwan ya. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana yang menyaksikan talk show hari ini bisa dengar sendiri tadi ya, sebenarnya kalau kita mau mulai digital ministry itu yang perlu kita persiapkan pertama berarti sumber daya ya, Om Iwan, source-nya itu resources-nya yang memang punya kapasitas untuk mereka mau nge-explore, mereka mau ngulik, mereka mau belajar gitu tentang platform-platform itu. Terus tadi Om Iwan bilang yang kedua, mesti ada juga thinkernya ya, tim-tim strateginya. Jadi nggak cuma sekedar kumpulin orang, tapi nggak tahu mesti ngapain gitu ya Om Iwan ya. Jadi kita butuh juga orang yang memikirkan secara strateginya, oke ini mau dibawa kemana, lalu konten yang mau kita tawarin seperti apa gitu. Karena tadi Om Iwan juga udah bilang bahwa
yang menikmati ini bukan cuma pemuda, anak-anak ya, tetapi generasi di atas kita, orang tua kita juga menikmati. Makanya kita harus juga pandai lah memilih-milih kontennya gitu. Nah, tadi Om Iwan juga sempat bilang bahwa GKI Pamulang mungkin udah akan mencoba ke arah sana gitu. Nah, kebetulan Om Iwan selain tim Digital Ministry, Om Iwan juga bagian dari Majelis Jemaat gitu ya, Ketua Persib. Nah, menurut Om Iwan sendiri sebagai majelis gitu ya, sebagai anggota majelis, apakah GKI Pamulang itu dirasa sudah harus memerlukan atau memiliki digital ministry lalu melakukan pelayanan ke digital ministry gitu. Walaupun sekarang kita sudah onsite, puji Tuhan gitu ya, kondisi sudah semakin baik gitu, tetapi tetap ada orang-orang jemaat yang atau simpatisan yang tetap mengikuti ibadah dari rumah. Nah, melihat situasi ini, apakah Pamulang tetap melanjutkan perjuangan untuk memiliki digital ministry atau gimana menurut Om? Penting gak sih kita harus punya digital ministry gitu Om? Ya, saya kira GKI Pamulang harus tetap memperjuangkan ya, memiliki tim digital. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin ini akan menjadi komisi ya, komisi digital ministry ya. Karena apa? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, data bahwa waktu keberadaan kita jemaat juga mungkin sebagian besar di era digital itu semakin lama gitu. Jadi kalau kita nggak hadir di situ, ya mungkin mereka akan diisi oleh hal-hal yang lain ya. Jadi kehadiran GKI Pamulang di digital, di media digital itu adalah satu alternatif buat jemaat juga untuk menikmati atau mendapatkan konten-konten yang memang menurut kita itu bagus untuk pertumbuhan keimanan dan spiritualnya gitu. Dan juga sebenarnya nggak hanya itu. Ada satu contoh menarik dari GKI Peterongan. Ya. Mereka itu kayak punya di IG-nya itu kayak punya lapak. Lapak ya, yang mungkin ada jemaat-jemaat yang selama ini juga punya usaha sendiri di rumah ya. Tapi kesulitan juga mungkin untuk menjualkan produknya ya. Nah, itu difasilitasi oleh akun Instagramnya gereja GKI Peterongan supaya nanti itu diinformasikan ke jemaat ya. Ini Ibu A jualan kue apa gitu ya. Nanti ditayangkan situ. Nah, itu juga bisa membantu apa tadi yang multi mode itu ya, ada fungsi untuk menyejahterakan secara ekonomi ya, jemaat gitu. Itu salah satu contoh begitu. Nah, kita mestinya harus punya seperti itu juga. Jadi kita memanfaatkan teknologi digital ya, selain memang konten-konten spiritual, tetapi juga mungkin ekonomi jemaat ini kita bisa bantu melalui teknologi digital ini. Jadi itulah kenapa perlunya GKI Pamulang membuat sebuah digital ministry ya, pelayanan digital ministry. Jadi bukan hanya sekedar konten yang sifatnya tadi ya pengajaran gitu ya Om, ibadah, terus sapaan rohani dan segala macam, tapi kita bisa, ini menarik nih, bisa bantu dari segi ekonomi juga gitu ya, membantu teman-teman memasarkan usahanya gitu ya Om Iwan ya gitu. Wah, ini menarik sekali sih gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara digital ini banyak banget sih memang Om Iwan, dan waktunya nggak sebentar lah gitu, kita perlu waktu yang lama. Tapi ini menarik sekali teman-teman, jemaat simpatisan juga, kita banyak dapat ilmu nih dari Om Iwan dengan waktu yang ya cukup pendek gitu, tapi banyak sekali ilmu-ilmu, informasi-informasi yang kita dapetin gitu. Namun berhubung waktu kita sudah mau habis gitu, jadi teman-teman nanti bisa tetap ikutin topik-topik kita berikutnya di episode-episode berikutnya bersama talk show di GKI Pamulang. Dan aku juga mau kasih tahu bahwa teman-teman bisa follow juga nih akun Instagram GKI Pamulang di GKI_Pamulang. Teman-teman bisa tahu nanti di situ setiap aktivitas GKI Pamulang itu seperti apa, jam ibadah kita juga ada di situ. Lalu bisa juga subscribe YouTube channelnya GKI Pamulang
teman-teman bisa masuk ke YouTube, search GKI Pamulang, terus subscribe. Nanti bisa juga jangan lupa aktifin notificationsnya, jadi ketika nanti kita ada live stream atau kegiatan apapun di YouTube-nya kita, teman-teman bisa tahu dan bisa mengikuti kegiatan kita. So, Om Iwan sekali lagi terima kasih banyak Om buat waktunya, buat informasinya. Semoga ini memberkati kita semua, jemaat bukan hanya di Pamulang tetapi di luar GKI Pamulang, karena salah satu visi kita, misi kita kan kita harus jadi berkat ya Om ya, nggak cuma di dalam tetapi di luar. Sekali lagi terima kasih Om, salam buat keluarga semuanya, sehat-sehat. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.